Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan menjelaskan mengenai penggunaan deret yang terdiri dari dua, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dan tugas masing-masing. Saya sendiri, Widiana Ayumsari, akan menjelaskan mengenai pengertian bunga tunggal. Saya Gumaira Aurelia Agisa yang menjelaskan contoh soal penyelesaian bunga tunggal. Perkenalkan, saya Calvin. Saya di sini akan menjelaskan asal mula rumus dari bunga tunggal dan bunga majemuk. Nama saya Kamal, saya akan memberikan contoh soal bunga majemuk. Saya Azam Balkis, saya menjelaskan pengertian bunga majemuk. Next video. Modal adalah jumlah dari yang dipakai. Modal awal merupakan modal yang dikeluarkan pada awal waktu usaha dan sebelum dimulai. Modal akhir adalah hasil dari modal yang digunakan. Sedangkan suku bunga dinyatakan dalam persentase tiap satuan waktu. Saya akan menjawab pertanyaan contoh soal bunga tunggal. Agus menabung sebesar 1 juta. 1 jutanya ini adalah modal awal, yaitu M, di bank dengan sistem bunga tunggal dan suku bunga 5%. 5%-nya ini I, yaitu suku bunga per tahun. Tentukan besarnya bunga pada akhir tahun ketiga. Ketiganya yaitu N, yaitu periode. Diketahui M-nya modal awal yaitu 1 juta. Lalu ke I yaitu suku bunganya 5%. Lalu kita bagi 5 per 100 sama dengan 0,05. Lalu N-nya yaitu periode tahun ketiga. Kita tulis 3, guys. Langsung kita masukkan rumusnya. BN sama dengan N kali I kali M sama dengan N-nya tadi 3 kali 0,05 dikali M-nya 1 juta. Nah, hasilnya Rp150.000. Lanjut kita ke modal akhirnya. Diketahui modal akhirnya MA sama dengan 1 juta. I-nya 0,05 tadi sudah dibagi 5 per 100, hasilnya 0,05. Lalu N-nya periode akhir tahun ketiga. Nah, untuk mencapai dari akhir tahun ketiga ini kita ke akhir pertama dulu, akhir tahun pertama, akhir tahun ke-1 maksudnya. Lalu akhir tahun kedua, lalu akhir tahun ketiga. Lalu kita masukkan rumus modal akhirnya yaitu MA sama dengan M buka kurung 1 ditambah N kali I, yaitu M-nya 1 juta, buka kurung 1 ditambah N-nya tadi 0,05, I-nya 3. Lalu kita isi dulu yang ada dalam kurung. 0,05 dikali 3, satu ya tetap 0,05 dikali 3 yaitu 0,15. Lalu kita tulis lagi, kita kerjakan dulu yang dari dalam kurung yaitu 1 ditambah 0,15 karena penjumlahan jadi kita 1,15. Nah, jadi kita tulis 1 juta, lalu kita kalikan 1 juta dikali 1,15, hasilnya 1.150.000. Penjelasan bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dengan
penggabungan pinjaman pokok ditambah bunga dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, bunga berbunga. Pada setiap periode pembangunan, bunga yang baru ditambahkan pada pokok pinjaman dan jumlah inilah yang dibungakan untuk periode sebelumnya. Akan menjelaskan di mana asal bunga majemuk dan bunga tunggal. Oke, untuk pertama adalah bunga tunggal. Jadi kita tahu bahwa rumus modal sama dengan modal pertama, rumusnya adalah modal awal ditambah bunga. Jadi modal awal itu adalah modal di mana kamu itu menginvestasikan suatu barang. Jadi kayak kamu nyimpan uang di bank dengan modal awal kamu itu MO. Jadi nanti bisa modalnya itu naik dari misalnya kamu nyimpan 200.000 jadi 250.000, naik perlahan. Lalu di sini kita bisa dapat dua yang untuk sebelum itu bunga itu bisa dicari dengan modal awal dikali dengan presentasi waktunya. Lalu modal kedua adalah ditambah 2B, yang dimana 2B itu kita dapat dari tambah B tambah B. Dan begitu juga modal ketiga, O plus 3B MO plus B plus B plus B. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa setiap kita akan mendapatkan modal yang terakhir, pasti kita akan mendapatkan modal dan angka ini akan terus bertambah. Nah, jadi untuk rumus modal akhir kita bisa menunjukkan bahwa MN sama dengan MO ditambah B dari kita dapat dari MO dikali 1 ditambah R dikali. Kenapa ini dapat 1? Karena kita menyederhanakannya, kita mensubstitusikannya keluar, kita keluarin gini. Nanti kalau di hasil dikalikan pelangi sama aja hasilnya gitu. Oke, ini adalah untuk rumus bunga tunggal. Oke, sekarang yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk ini lebih rada rumit lagi karena dia itu setiap mau masuk modal yang terbaru, dia itu dikalikan dengan waktunya. Jadi modal berikutnya itu dikalikan dengan waktu, modal berikutnya dikalikan dengan waktu. Jadi begitu. Jadi modal pertama itu bisa diperoleh dengan MO tambah B1. B1 kita dapat dari mana? Kita dapat dari M itu dari I. Begini. Oke, selanjutnya untuk M2 kita sudah dari M itu ditambah B2. Dimana B2 adalah B2 adalah MI atau M1 dikali. Nah, kita bisa mendefinisikan di sini bahwa M1 dengan MO ditambah B1, yang dimana kalau kita menjalankan lagi menjadi MO ditambah MO, dimana MO 1 ditambah I. Untuk yang selanjutnya ini sama aja kayak M2. Di sini M2 berarti nanti MO tambah 1 tambah, maksudnya dikali 1 tambah I pangkat 2. Selanjutnya begitu sampai dia itu M akhirnya, ya kita sebut aja MN. Jadi MO 1 tambah I pangkat N. N nya itu adalah waktu, karena di sini kan kita peroleh bahwa kalau misalnya M1 kan ininya tambah 1 pangkatnya, M2 ininya jadi 3, M3 berarti jadi 3. Berarti kalau misalnya MN ini juga ikut jadi N.
dimana adalah MN modal akhir, MO adalah modal awal. Jadi begitulah asal mula rumus dari bunga majemuk dan bunga tunggal. Terima kasih. Kita lanjut ke konten berikutnya. Assalamualaikum, saya Kemal. Saya akan memberikan contoh bunga majemuk, contoh soal ya. Oke, kita baca dulu soalnya nih. Ayah menginvestasikan modal sebesar 100 juta dengan besar bunga 9% per tahun. Tentukan besar modal di akhir tahun keempat apabila modal awal diinvestasikan dengan skema bunga majemuk. Oke, kita masukin, kita jawab ya. M-nya itu kan modal, P-nya itu periode, dan W itu waktu. Modalnya kan 100 juta, periodenya itu 9% per tahun, dan waktunya itu 4 tahun. Maka kita akan masuk ke rumusnya. Rumusnya itu MW sama dengan M plus 1 tambah P pangkat W. Kan M-nya itu kan 100 juta, 1 tambah 0,09 itu 9% ya, dan pangkat 4 itu waktunya. Nah, sama dengan 100 juta dikali dalam kurung 1,09 pangkat 4. Hasilnya itu adalah 141 juta 158.161. Jadi besar bunga modal di akhir tahun keempat yang dimiliki oleh ayah ada 141 juta 158.161. Maaf agak belibet ngomongnya karena ya agak sedikit susah untuk menyebutkan. Kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang pelajar mencoba investasi dengan uang di sakunya. Ia menginvestasikan uang sebesar 200.000 dengan keuntungan 4% per tahun secara majemuk. Apabila pembayaran keuntungan dilakukan setiap 4 bulan sekali, berapa jumlah yang didapatkan pelajar tersebut pada akhir bulan ke-20? Kita akan jawab. Kita masukin sama kayak tadi ya. M-nya itu 200, P itu 4% per bulan, sama dengan 1/3 dikali dalam kurung 4/100 dikali 4 bulan, sama dengan 4/300 dikali 4 bulan. Kita akan cari W-nya dulu. W-nya itu 20 bulan sama dengan 5 kali 4 bulan. Karena itu dikarenakan 20 bulan ini dihasilkan dari 5 dikali 4 bulan. Lalu kita masukin MW. MW sama dengan M dikali dalam kurung 1 plus 4 pangkat W. Ya benar, plus 4 juga sih, karena emang sini 4 ya. Oke, sama dengan 200.000 dikali dalam kurung 1 tambah 4/100 pangkat 5. Kemudian 200.000 dikali dalam kurung 1,04 pangkat 5. Hasilnya itu adalah 243.330.580. Jadi jumlah yang didapatkan pelajar pada akhir bulan ke-20 itu ada sebesar 243.330.580. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian